adik-adik siswa, mahasiswa, dan rekan-rekan alumni yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah Paskah Perkantas Lampung secara online. Solis akan menyanyikan lagu I Come to the Garden Alone. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan bersaat teduh. I stayed in the garden with him through the night, around me be falling, but he bids me go through the voice of his voice to me is God. Satu Yohanes 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saat ini, mari kita pujikan bersama, lihat betapa besar kasih Allah pada kita.
Kita disebut anak-anak. Kita disebut anak-anak. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Syukur kami ucapkan atas kasih-Mu, atas keselamatan yang Kau beri, serta segala kondisi yang boleh terjadi saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tetap mengizinkan kami mempersiapkan Paskah, Perkantas Lampung, dan saat ini kami boleh merayakannya dari rumah kami masing-masing lewat teknologi yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ya Tuhan, mungkin hati kami merasa sedih karena kami harus merayakan Paskah dalam kondisi yang tidak dapat bertemu satu sama lain. Tapi biarlah ya Tuhan, mohon berkati agar makna Paskah tidak menjadi berkurang ataupun luntur meskipun kami tidak merayakannya secara pertemuan langsung. Biarlah lewat puji-pujian, doa, dan perenungan firman yang nanti akan kami dengarkan bersama, kami tetap dapat melihat kasih-Mu, keadilan-Mu, dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terpujilah Yesus untuk hidup yang telah diberikannya bagi kita. Terpujilah Yesus untuk setiap tetes darah yang dicurahkannya untuk keselamatan kita. Terpujilah Dia karena kasih-Nya pada kita. Mari kita pujikan, puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat bila kepadanya selamanya. Yesus Tuhan kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi Dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Dia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepada-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Kasih setia Allah tiada habisnya, melampaui akal pikiran kami. Kami bersyukur ya Allah untuk segenap penyertaan-Mu pada hidup kami. Di tengah masa sulit ini pun, Engkau tak pernah melepaskan pertolongan tangan-Mu barang sedetik pun kepada kami ya Allah. Kami bersyukur padamu ya Tuhan untuk sanak keluarga, para sahabat yang Kau izinkan untuk berelasi dengan kami. Kami bersyukur untuk setiap butir nasi yang Kau masih izinkan untuk kami cicipi. Kami bersyukur untuk kesehatan yang masih kami miliki saat ini. Dan kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang mengerti pergumulan umat-Nya, Allah yang bersama-sama bergumul bersama umat-Nya, Allah yang berjalan bersama kami di masa sulit maupun di masa senang, dan Allah yang terlebih rindu untuk berelasi dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saat ini, mari kita merenungkan dan mengakui setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunannya. Mari kita menyanyikan lagu Mungkinkah Aku Pun Serta. Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darah-Nya. Akulah pangkal siksanya yang menyebabkan matinya. Aku pernah lihat Tuhanku, Engkau tersiksa dalam diriku. Aku pernah lihat Tuhanku, Engkau tersiksa
Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan pujian, nyanyikan lagi bagiku. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajaib setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Firman yang terindah, ajaib setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama izinkan saya mewakili teman-teman Badan Pengurus Nasional Perkantas mengucapkan selamat Paskah buat kita semua, buat rekan-rekan sepelayanan keluarga besar BPC Perkantas Lampung. Kami mengucapkan selamat Paskah buat kita. Perayaan Paskah
kali ini tentu berbeda dengan perayaan Paskah pada tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kita merayakannya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya, tentu saja ini membuat perayaan Paskah kita tahun ini sedikit berbeda dan membutuhkan refleksi tersendiri ya, dalam memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, khususnya kepada teman-teman, siswa, mahasiswa, alumni, bagaimana kita memaknai kematian dan kebangkitan Kristus di dalam situasi seperti ini. Yaitu yang kira-kira yang bagian dari perenungan kita di dalam renungan kita hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena anugerah-Mu yang besar. Engkau tidak saja menganugerahkan kepada kami keselamatan, hidup yang kekal, tetapi juga memanggil kami, melibatkan kami menjadi rekan sekerja-Mu, khususnya rekan-rekan yang melayani Tuhan di Badan Pengurus Cabang Perkantas Lampung. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan membaca dan merenungkannya. Kiranya Tuhan yang menolong kami, hamba yang telah mempersiapkan diri, kiranya Tuhan juga yang menolong, sehingga apa yang keluar dari pikiran, mulut hamba-Mu ini adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan kepada setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Ya Tuhan, inilah doa kami menyerahkan pemberitaan firman dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema kita pada perayaan Paskah kali ini adalah habis gelap, terbitlah terang. Teks Alkitab yang mendasari tema ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. 2 Korintus pasal yang 4, ayat yang kelima sampai 6. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara, yang namanya hidup tentu saja memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Hidup selalu melibatkan atau membawa kita kepada berbagai macam pergumulan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, pasti akan menghadapi yang namanya tantangan dalam hidup. Ada atau tidak ada pandemi ini, hidup tetap saja akan memiliki tantangan tersendiri. Dalam hal ini, semua orang pada dasarnya sama. Ya, semua orang akan mengalami tantangan tersendiri dalam hidupnya. Yang membedakannya sering sekali adalah cara menghadapi tantangan tersebut. Ya, yang membedakannya adalah cara menghadapinya dan cara menyikapi penderitaan yang harus dialami akibat tantangan tersebut. Itulah yang membedakannya. Karena itu, dalam kaitannya dengan peristiwa Paskah kali ini, selain efek eskatologinya, apa kira-kira efek kekinian dari kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita di dalam menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita? Saudara-saudara, tampaknya tidak terlalu berlebihan untuk menyimpulkan bahwa dari sekian banyak penulis kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, Rasul Pauluslah yang paling detail dalam menyajikan refleksinya atas peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Hal ini karena Rasul Paulus sangat menghayati betapa besarnya efek karya, ya, efek kekinian. Ya, tentu dia juga melihat efek eskatologinya, tetapi Rasul Paulus juga melihat efek kekinian, bahkan sangat besar. Efek kekinian dari apa? Dari karya Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Apa efeknya? Begitu besarnya efeknya.
baik bagi kehidupannya maupun juga pelayanannya. Nah, karena itu kali ini kita akan mencoba melihat refleksi Paulus atas peristiwa kematian dan kebangkitan tersebut. Dan apa efeknya bagi dirinya dan pelayanannya. Dan dari sana kita akan mencoba belajar bagaimana juga kita nantinya melihat teladan Rasul Paulus ini untuk akhirnya kita pakai juga di dalam kehidupan kita. Sehingga kematian dan kebangkitan Kristus juga berefek bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita. Izinkan saya mengajak kita melihat teks ini dari terjemahan berbahasa Inggris. Oleh karena saya lihat ada perbedaan terjemahan dengan teks bahasa Indonesia, dan saya pikir kita akan sedikit tertolong oleh terjemahan bahasa Inggris ini. Saya akan mulai dengan teks bahasa Inggris dari teks kita 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 5 dan 6 tadi. Paulus berkata, "For what we preach is not ourselves." Ya, jadi apa yang saya beritakan kepadamu bukanlah diri kami sendiri. Is not ourselves. Tetapi siapa? But Jesus as Lord, with ourselves as your servant for Jesus' sake. Jadi apa yang kami beritakan bukan diri kami sendiri, tetapi yang kami beritakan adalah Yesus sebagai Tuhan dan juga diri kami sendiri sebagai hamba. Ya. For it is the God who said, "Let light shine out of the darkness," who has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Saya kutip dari Revised Standard Version. Nah, dari ayat di atas kita bisa melihat bahwa Paulus hendak mengatakan bahwa yang hendak dia beritakan bukan dirinya sendiri saja, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juga dirinya sebagai hamba. Ya, jadi ada dua yang dia ingin beritakan, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan dirinya sendiri sebagai hamba. Jadi yang dia beritakan dalam bagian ini adalah Yesus dan dirinya sebagai hamba Yesus. Paulus juga memberitakan dirinya, tetapi dalam kaitannya dengan karya kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, karena itu kita bisa melihat bahwa yang dia beritakan atau dirinya yang dia beritakan itu dalam kaitannya dengan karya kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi bukan sekedar memberitakan dirinya atau bahkan menyombongkan diri, tetapi dia ingin memberitakan dirinya dalam kaitannya dengan karya kematian dan kebangkitan Yesus. Seberapa besar peran karya Kristus itu dalam dirinya? Itulah yang hendak dia beritakan kepada kita hari ini. Dan tentu saja saya juga berharap nanti kita juga melihat seberapa besar karya kematian dan kebangkitan Kristus itu kepada diri kita. Dalam pemberitaan tersebut, Paulus mengungkapkan sebuah ungkapan yang menjadi kunci atau titik penekanan, yaitu apa? Cahaya pengetahuan kemuliaan Allah. Ya, cahaya pengetahuan kemuliaan Allah, atau dalam bahasa Inggris tadi dikatakan the light of the knowledge of the glory of God. Ya, cahaya pengetahuan apa? Pengetahuan kemuliaan Allah. Cahaya pengetahuan inilah yang akan kita ulas, dan apakah efeknya atau apa saja efeknya di dalam diri Paulus dan bagaimana Rasul Paulus memperolehnya. Itu kira-kira yang menjadi ulasan kita dalam renungan kita kali ini. Saudara-saudara, tema kita kali ini sebagaimana yang telah saya ungkapkan tadi adalah habis gelap terbitlah terang. Tema ini muncul dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam. Kalimat Paulus ini dapat dikaitkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 3, di mana di sana Allah juga menyinggung mengenai kata terang. Ya, dari teks ini, dari teks Kejadian ini diperlihatkan kepada kita bahwa terang itu adalah karya ciptaan Allah.
Ya, di sana berbunyi, berfirman Allah, jadilah terang. Ya, terang sebagai bagian daripada karya Allah. Dialah yang menciptakannya. Menarik sekali saudara-saudara, bila kita memperhatikan konteks teks kitab Kejadian, ia adalah peristiwa karya penciptaan Allah. Nah, ternyata Rasul Paulus pun ketika menyajikan kata habis atau ungkapan habis gelap terbitlah terang tadi, juga dalam konteks penciptaan. Nah, penciptaan dalam perspektif kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Penciptaan manusia, yaitu manusia lama menjadi manusia baru. Karena itulah di dalam 2 Korintus pasal 5, jadi satu pasal setelah teks kita tadi di pasal 4, Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, penciptaan dalam bagian ini bukan dalam arti yang dari yang tidak ada menjadi ada atau existing, tetapi sesungguhnya dari yang kacau, dari yang kisruh, dari yang chaos, menjadi sesuatu yang tidak chaos, tidak kisruh, ya, dan tidak kacau. Jadi dengan demikian, gagasan yang termuat di dalam ungkapan habis gelap terbitlah terang ini sesungguhnya ada di dalam gagasan penciptaan. Ya, penciptaan. Bukan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi ada sebuah situasi ke situasi yang lain. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ia merupakan sebuah proses perubahan dalam diri manusia. Ya, kalau kita mau simpulkan demikian, ya. Proses perubahan dalam diri manusia menuju kepada manusia dengan kondisi yang lain, ya, yang tentu saja kondisi semakin baik, semakin dewasa secara rohani. Dalam arti semakin siap menghadapi tantangan, semakin matang, ya, bahkan di dalam kesulitan hidup sekalipun bisa tetap menjadi saksi. Ya. Nah, kira-kira itu proses yang diharapkan, ya, itu proses penciptaan yang diharapkan. Titik tekan perubahan yang membedakan manusia yang dalam proses tadi adalah pengetahuannya. Ya, itu yang menjadi penekanan Rasul Paulus. Ya, dia mengambil satu kata itu pengetahuan. Ya, tepatnya tadi cahaya pengetahuan kemuliaan Allah. Jadi yang membedakan orang itu nantinya adalah pengetahuannya. Nah, pengetahuan ataupun gnosis dalam bahasa Yunani yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bukanlah pengetahuan biasa, saudara-saudara. Ya, bukan pengetahuan biasa. Tetapi yang pasti, pengetahuan inilah yang dibutuhkan. Ya, dibutuhkan oleh Rasul Paulus, dibutuhkan oleh manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Ya. Apapun masalah dalam kehidupan ini tampaknya akan lebih bisa diatasi dengan pengetahuan tersebut. Nah, karena itulah maka manusia berlomba-lomba mencari pengetahuan. Ya, mencari pengetahuan. Paulus sendiri ketika dia masih bernama Saulus melakukan hal yang sama, sehingga ia menjadi sangat disegani oleh karena pengetahuannya. Ya. Dia terkenal dengan pengetahuannya. Nah, namun proses pencarian pengetahuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus kali ini rupanya berbeda dengan pengalaman dia ketika dia menjadi Saulus. Ya. Mengapa berbeda? Karena rupanya pengetahuan yang dia ungkapkan di dalam 2 Korintus ini utamanya tidak diperoleh melalui membaca buku saja. Ya, utamanya tidak diperoleh hanya melalui penguasaan teknik-teknik dalam penafsiran, atau dalam konteks persekutuan di perkantas, teknik-teknik PA. Utamanya bukan diperoleh melalui hal-hal yang demikian. Jadi ia tidak semata-mata diperoleh melalui olah pikiran,
Ya. Dan ini satu hal yang berbeda dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia menjadi Saulus. Kalau ia dapat diperoleh dengan cara demikian, tentu saja Paulus sudah lama memperoleh pengetahuan tersebut ketika dia masih sebagai Saulus ya tentunya. Ya. Tetapi ketika dia memperlihatkan bahwa pengetahuan ini sesuatu yang baru, nah itu artinya bahwa proses berpengetahuan yang dia ikuti pada masa sebelumnya berbeda, ya, berbeda. Karena kalau dia memproses dia apa yang saya ingin katakan ya, karena kalau Rasul Paulus ataupun karena kalau pengetahuan itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui olah pikiran, maka saya pikir Rasul Paulus sejak zaman dahulu, sejak dia menjadi Saulus sudah banyak pengetahuannya. Jadi bukan satu hal yang baru lagi bagi dia tentang pengetahuan itu. Tetapi ketika dia kembali mengungkit kata pengetahuan sebagai sebuah hal yang menjadi kunci dalam refleksinya tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itu artinya pengetahuan tersebut utamanya tidak diperoleh dengan cara-cara sebagaimana yang dia lakukan selama dalam perjalanan hidupnya. Ya, karena kita tahu bahwa Rasul Paulus sangat disegani, sangat berpengetahuan. Ya. Dia juga seorang Ibrani asli yang dididik dalam proses pendidikan yang sangat ketat. Tetapi pada suatu kesempatan justru dia berkata, saya angkat dari Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-8, dia katakan demikian. Filipi pasal 3 ayat ke-8 kita bisa menyimaknya. Dia mengatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Segala sesuatu kuanggap rugi. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kita perhatikan, ya. Ada sesuatu yang berbeda dengan pengetahuan yang dipuja-puja pada masa sebelumnya. Ya. Jadi pengetahuan yang dia miliki sebelumnya bukanlah pengetahuan yang hendak dia sampaikan dalam 2 Korintus kali ini. Nah, untuk melihat efek pengetahuan itu, marilah kita melihat kisah hidup Paulus, khususnya yang dia beritakan di dalam 2 Korintus ini. Paulus tidak seperti umumnya manusia. Ya, tidak seperti umumnya manusia, tidak seperti umumnya pelayan atau hamba Tuhan. Ya. Kita tidak pernah dipukul, ya barangkali kita tidak pernah dipukul atau dicambuk karena Injil. Ya. Kita tidak pernah dipenjara karena Injil, atau setidaknya sebagian besar kita barangkali tidak pernah dipenjara oleh karena Injil. Kita tidak pernah mengalami karam kapal dan terombang-ambing di lautan karena Injil. Kita mungkin juga tidak pernah meninggalkan semua capaian kita di dunia ini demi Injil. Tetapi Paulus sudah mengalami itu semuanya. Dan di akhir hidupnya, dia dipenjara. Ya, setelah mengalami penderitaan-penderitaan, ya, proses-proses yang tadi, dan di akhir hidupnya dia harus berada dalam penjara. Dan ketika menjelang kematiannya, ada kalimatnya yang menggambarkan bahwa semua orang meninggalkan dia, termasuk orang-orang yang pernah dia layani. Ya, tentunya dengan berbagai penyebab. Misalnya kita lihat di 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 9 sampai 11. Dia berkata,
Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus, dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Akhir hidupnya hidup dalam kondisi seperti demikian. Dan sejarah gereja mencatat, sang rasul ini akhirnya menjadi martir di Roma. Jadi dengan demikian, penderitaan kita atau harga yang harus kita bayar, ataupun harga yang sudah kita bayar, tidak akan pernah menyamai apa yang dirasakan, apa yang dibayar oleh Rasul Paulus. Nah, setelah melihat perjuangannya, perjalanan hidupnya, dan akhir hidupnya, mungkin banyak orang menilai kisah hidup Rasul Paulus ini berakhir dengan sebuah antiklimaks, ya. Tragis. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan kita, apa yang membuat dia tidak frustrasi? Ya. Apa yang membuat dia tidak frustrasi? Apa yang membuat dia tetap tegar dan tidak mengeluh? Sebaliknya, ia bahkan begitu berpengaruh dan refleksi tentang Kristus yang dia gambarkan itu sangat detail. Gitu. Itu menggambarkan bahwa dia tidak frustrasi. Dia tidak mengeluh. Sebaliknya malah banyak sekali refleksi. Karena itu 13 dari 27 kitab dalam Perjanjian Baru dia yang menulisnya. Dan banyak tokoh-tokoh besar dalam sejarah kekristenan, ya teolog-teolog terinspirasi oleh refleksi Rasul Paulus ini. Dalam surat-suratnya Rasul Paulus justru selalu mengucap syukur, saudara. Ya, dia mengucap syukur kepada Allah yang dia layani. Ucapan syukur yang keluar dari mulutnya tidak lahir dari kepemilikan harta dan tahta, sebagaimana yang umumnya berlaku dalam diri manusia. Ya, karena itu ucapan syukur tersebut tidak lantas berhenti atau menjadi kurang hebat gaungnya ketika fisiknya semakin lemah. Ya, mari kita baca 2 Korintus pasal 4 ayat 16, beberapa ayat setelah teks yang kita baca tadi. Di sana Rasul Paulus berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari." Nah, bisa kita lihat bahwa walaupun fisik semakin lemah, ucapan syukur tidak pernah lekang dari dirinya. Ucapan syukurnya juga tidak berkurang, apalagi berhenti ketika fisiknya dianiaya, dipenjara, mengalami kelaparan, mengalami telanjang oleh karena tidak ada pakaian. Kita bisa lihat pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat mengerikan itu di 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Di sana diceritakan hal-hal yang sangat sulit yang dialami oleh Rasul Paulus, hal-hal yang sangat pedih yang dialami oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya. Namun apa yang kita lihat, ya refleksi Rasul Paulus, ya dalam kaitannya juga dengan Kristus. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Di sana Rasul Paulus justru berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, wah ini sangat sulit memahaminya. Bagaimana mungkin Rasul Paulus mengatakan penderitaan ringan gitu? Coba kita lihat ya. Coba kita perhatikan bagaimana kalimatnya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dorongan untuk mengucap syukur kepada Allah tidak pernah berhenti. Ucapan syukur dari mulutnya tidak terhentikan oleh apapun,
Sebab apa? Sebab ia lahir bukan dari apa yang melekat di luar diri Rasul Paulus, tetapi ia lahir dari apa yang melekat di dalam dirinya, diam di dalam dirinya. Nah, itulah yang saya pahami sebagai efek dari cahaya pengetahuan kemuliaan Allah dalam wajah Kristus yang belum pernah dia miliki, dia alami sebelumnya ketika dia masih bernama Saulus. Dia telah memperoleh cahaya pengetahuan itu, dan pengetahuan itu semakin hari semakin sempurna, dan itulah yang membedakan dirinya dengan diri yang sebelumnya. Pengetahuan itulah yang membedakan manusia. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan. Ya, termasuk yang membedakan Rasul Paulus dengan rasul-rasul palsu yang menjadi konteks cerita di dalam 2 Korintus ini. Karena itu pula saudara-saudara, ucapan syukur Paulus dalam 2 Korintus ini menjadi berbeda dengan ucapan syukur dalam surat-suratnya yang lain. Bila ucapan syukur dalam surat-suratnya yang lain sebagian besar karena dia mendapati pertumbuhan iman jemaatnya, maka ucapan syukurnya dalam 2 Korintus ini utamanya adalah karena Allah melalui Yesus Kristus yang dia layani. Ya, karena itu mengawali suratnya ini di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Mari kita lihat 2 Korintus pasal pertama, ini adalah awal dari surat ini. Kita perhatikan bagaimana ucapan syukur Rasul Paulus. Dia berkata, "Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga apa? Sehingga kami sanggup menghibur mereka." Ya, ini menjadi gambaran manusia yang berbeda. Ya. Dalam penderitaan dia meyakini Allah menjadi penghibur, dan hiburan Allah itu tujuannya adalah agar dia pun mampu menghibur. Ya. Menghibur siapa? Menghibur mereka yang mengalami bermacam-macam penderitaan. Saudara-saudara, inilah efek dari cahaya pengetahuan kemuliaan Allah yang dialami, dirasakan, dan akhirnya direfleksikan oleh Rasul Paulus. Pertanyaannya, maukah saudara-saudara memperoleh pengetahuan itu? Maukah saudara-saudara memperoleh pengetahuan kemuliaan Allah itu? Tentu saya meyakini kalau begitu pentingnya peran pengetahuan itu, kita pasti mengatakan saya mau. Tetapi pertanyaannya, maukah kita melalui segala proses untuk memperoleh pengetahuan itu? Di atas tadi saya sudah menginformasikan bahwa pengetahuan yang dimaksud oleh Rasul Paulus utamanya tidak diperoleh dengan cara membaca buku. Tetapi apa? Tetapi melalui kesetiaan. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ia diperoleh melalui kesetiaan mengikut Kristus. Ia diperoleh dengan cara setia melakukan kehendak Bapa dalam situasi apapun. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dan juga gambaran itu juga kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Terang selalu muncul setelah berhasil melalui kegelapan. Yesus Kristus tetap setia kepada Bapaknya, dan dia setia melalui pedihnya kehidupan. Karena itulah dia dapat mengalami terang kemuliaan Bapa. Di atas kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai. Sudah selesai." Sebuah ungkapan kematian kemenangan sesungguhnya. Karena itu dalam refleksinya terhadap kesetiaan Yesus ini, dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8-11, Filipi pasal 2 ayat 8-11,
Rasul Paulus berkata, "Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Rasul Paulus sebagai hamba Yesus Kristus juga telah setia mengikuti teladan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Rasul Paulus juga setia melalui berbagai pergulatan dalam hidupnya. Sehingga sama dengan Yesus Kristus, menjelang ajalnya pun dia mengucapkan kalimat kemenangan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Paulus berkata, ini adalah saat-saat terakhir hidup Rasul Paulus. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Rasul Paulus setia. Karena itulah kepadanya Allah menganugerahkan cahaya pengetahuan kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Lalu bagaimana kita mengaitkan cahaya pengetahuan kemuliaan Allah ini dengan apa yang kita alami saat ini, saudara? Di atas sudah saya katakan bahwa ada atau tidak ada pandemi ini, tantangan hidup pasti ada. Namun karena ini adalah menjadi konteks real kita saat ini, saya ingin mengkaitkannya dengan pandemi ini. Pandemi ini tidak bisa kita hindari, itu tentu saja. Selain mengikuti anjuran pemerintah, hal lain yang bisa kita lakukan adalah merubah paradigma kita terhadap peristiwa ini. Bahwa pandemi ini bisa menjadi medium untuk kita memperoleh cahaya pengetahuan kemuliaan Allah. Atau ia bisa menjadi medium untuk kita menyempurnakan cahaya pengetahuan kemuliaan Allah. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena pengetahuan tersebut selalu muncul di dalam kesukaran hidup. Itulah yang kita saksikan dalam refleksi Rasul Paulus, dalam kesaksian Rasul Paulus yang telah kita baca tadi. Kesukaran hidup dan kesetiaan selalu bergandengan tangan untuk membawa cahaya pengetahuan kemuliaan Allah. Kesukaran hidup dan kesetiaan kita selalu bergandengan tangan dalam membawa cahaya pengetahuan kemuliaan Allah. Pandemi ini mungkin saja tidak akan berakhir dalam 2 atau 3 bulan ke depan. Mungkin ya, saya tidak bisa memastikan, tapi mungkin. Tapi kalaupun dia berakhir, efeknya akan masih terasa beberapa waktu setelahnya. Apalagi bila ada orang yang kita kasihi harus meninggalkan kita, dan orang itu menjadi tulang punggung dalam keluarga kita. Tentu efeknya akan lebih panjang. Pertanyaannya, sanggupkah kita setia, bahkan tetap bersyukur, seperti Rasul Paulus dalam menghadapi pandemi ini? Kepada teman-teman pengurus komponen, siswa, mahasiswa, alumni, staf, pemimpin kelompok kecil, anak kelompok kecil, badan pengurus cabang, pengurus, baik itu yang lama maupun yang baru. Sanggupkah kita setia, bahkan tetap bersyukur seperti Paulus dalam situasi seperti ini? Ibarat lari maraton, kita baru saja berlari dan begitu banyak orang yang ada di sekitar kita. Mereka hadir untuk memberikan semangat kepada kita, menanyakan kabar kita, mendoakan kita, bahkan memberi bantuan materi kepada kita. Namun beberapa saat setelah garis start, perlombaan maraton ini akan semakin sepi, saudara. Di sana mungkin kita akan berlari sendirian. Kita akan kehausan, kelelahan,
bahkan mungkin juga akan terjatuh. Area perlombaan ini akan semakin sepi. Sehingga bila kita berpapasan dengan orang lain, barangkali orang itu tidak lagi menyapa kita atau sekedar memberikan senyuman. Mengapa demikian? Karena mereka pun mungkin memiliki kesibukan sendiri ataupun pergumulannya sendiri. Nah, dalam situasi seperti itu, sanggupkah kita tetap setia dan bersyukur kepada Allah? Satu yang pasti, pada saat garis finish nanti, akan banyak orang hadir menunggu kita yang ingin merayakan sukacita bersama kita. Saudara-saudara, pandemi ini akan berlalu. Tetapi akankah pengetahuan kemuliaan Allah kita peroleh? Akankah penyempurnaan pengetahuan kemuliaan Allah akan kita peroleh? Atau kita justru sibuk meratapi diri tanpa bersyukur, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan? Itu bisa terjadi. Tetapi merefleksikan kembali karya kematian dan kebangkitan Kristus kiranya menolong kita untuk bersikap. Saudara-saudara, habis gelap pasti akan terbit terang. Tetapi akankah pengetahuan kemuliaan Allah menjadi bagian kita? Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menyaksikan pengalaman hidup Rasul Paulus dan refleksinya atas karya kematian dan kebangkitan Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena ternyata kesukaran hidup dan kesetiaan selalu bergandengan tangan dalam membawa pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Karena itu ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk juga meneladani Rasul Paulus dan Tuhan kami Yesus Kristus, untuk selalu setia di tengah-tengah kesukaran hidup. Karena di sanalah Rasul Paulus menemukan cahaya pengetahuan. Cahaya pengetahuan yang akan sangat berguna bagi kami untuk menjalani kehidupan kami seterusnya. Anugerahkan kepada kami pengetahuan itu ya Tuhan. Dan kami berjanji untuk setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Mari kita responi firman yang telah kita dengarkan dengan menyanyikan pujian Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya.
di mana jalanmu, haleluya. Ku mana kuasamu, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, atas nama Badan Pengurus Nasional Perkantas, saya akan membacakan surat keputusan nomor 10.07/SK Pengurus BPN 4 Romawi 2020, Yayasan Persekutuan Kristen Antar Universitas Perkantas, tentang pengangkatan Badan Pengurus Cabang Perkantas Lampung periode 2020 sampai 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Berakhirnya kepengurusan Badan Pengurus Cabang atau BPC Perkantas Lampung periode 9 Desember 2017 hingga 8 Desember 2019. 2. Mengangkat kepengurusan Badan Pengurus Cabang atau BPC Perkantas Lampung periode 25 April 2020 hingga 24 April 2022 dengan susunan seperti pada lampiran surat keputusan ini. Badan Pengurus Cabang atau BPC Perkantas Lampung wajib membuat laporan pelayanan dan keuangan tahunan kepada BPN melalui PHN berdasarkan ART Perkantas 2014 bab 8 pasal 36 dan pasal 45. 4. Surat keputusan ini dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2020. Yayasan Perkantas, Badan Pengurus Nasional atau BPN Perkantas, Insinyur Daniel Adi Pranata T. MDiv, Ketua, ditandatangani. Budianto Napoh SE MAK, Sekretaris, ditandatangani. Selanjutnya, saya akan membacakan lampiran surat keputusan nomor 10.07/SK Pengurus BPN 4 Romawi 2020 Yayasan Persekutuan Kristen Antar Universitas Perkantas tentang pengangkatan Badan Pengurus Cabang Perkantas Lampung periode 2020 hingga 2022. Ketua Yanti Romauli Simajuntak, SPD, MPD. Sekretaris Freddy Vicky Sitorus, SH, MH. Bendahara Budiman Simanulang, SE. Anggota Muara Togi Siagian, SP. Wahyu Pamungkas Damanik, SP. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2020. Yayasan Perkantas
Badan Pengurus Nasional BPN Perkantas, Insinyur Daniel Adi Pranata T. MDiv, Ketua ditandatangani, Budianto Napoh SE MAK, Sekretaris ditandatangani. Selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu yang besar. Hari ini kami juga boleh melihat, menyaksikan bahwa Tuhanlah yang mengutus hamba-hamba-Mu dari generasi ke generasi. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu nyata bagi kami. Sehingga Engkau pun menaruh beban pelayanan kepada rekan-rekan kami, Badan Pengurus Perkantas Cabang Lampung. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sesungguhnya Engkaulah yang memanggil mereka. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa, kiranya anugerah Tuhan senantiasa menaungi mereka, menyertai mereka, memimpin mereka, memberikan mereka hikmat. Kami menyadari ya Tuhan, kami penuh dengan keterbatasan, penuh dengan ketidakmampuan. Tetapi ya Tuhan, kalau kami melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya dalam diri kami, dalam diri Perkantas, termasuk Perkantas di Lampung ini, kami boleh merasa tenang ya Tuhan, karena sungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan rekan-rekan kami yang hari ini telah diangkat menjadi pengurus baru di BPC Perkantas Lampung, supaya kiranya Tuhan memberikan mereka sehati sepikir di dalam mengerjakan pelayanan ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh rekan-rekan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada periode sebelumnya. Kiranya Tuhan juga yang menyertai, menganugerahkan mereka senantiasa hikmat dan sukacita. Inilah doa ucapan syukur kami untuk rekan-rekan kami yang hari ini dilantik menjadi pengurus di BPC Perkantas Lampung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warta Perkantas Lampung, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan melalui warta ini. Kita patut bersyukur atas pemeliharaan Allah bagi pelayanan Perkantas Lampung, sehingga pada saat ini kita, keluarga besar Perkantas Lampung, dimanapun kita berada, kita dapat melakukan pertemuan ibadah Paskah Perkantas Lampung 2020 secara online. Kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengambil bagian dalam persiapan dan juga pelaksanaan pertemuan ibadah ini. Kami berterima kasih secara khusus pada Bang Pelita yang sudah mewakili BPN Perkantas bersedia melayani sebagai pelayan firman. Dan kami berterima kasih kepada teman-teman yang bersedia juga melayani sebagai MC, pendoa, tim kerja, serta berterima kasih kepada semua abang, kakak, teman-teman, adik-adik yang mau menjadi kontributor video lagu. Kita juga bersyukur atas berbagai kebutuhan dana operasional sekretariat secara khusus di awal tahun 2020 ini telah Tuhan penuhi. Kita sudah membeli seperangkat komputer yang baru. Dan sudah dikerjakan juga renovasi sekretariat supaya sekret tidak banjir lagi saat hujan deras. Akhir Maret lalu ada ajakan dari BPN Perkantas kepada pengurus-pengurus BPC se-Indonesia untuk membentuk tim Task Force COVID-19 di provinsi masing-masing. Namun jujur, saat itu kami, BPC dan staf Perkantas Lampung masih bingung
langkah konkret apa yang harus kami lakukan. Bersyukur pada akhirnya Perkantas Lampung dapat mengambil bagian dalam gerakan tanggap bencana COVID-19 secara khusus di Provinsi Lampung dengan cara memproduksi sendiri alat pelindung diri berupa face shield, masker kain, dan tutup kepala yang terbuat dari kain. APD ini akan disumbangkan dan beberapa telah disumbangkan ke rumah sakit di Lampung, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya, Rumah Sakit Umum Daerah HM Riau Kudu, Rumah Sakit Mardi Waluyo, dan gugus COVID-19 HKBP Kota Bumi. Kita bersyukur atas orang-orang yang mendukung gerakan ini, teman-teman yang mau mendonasikan dana. Kami bersyukur juga untuk teman-teman yang mau menjadi tim pembuat APD, yang mau memberikan tenaga juga waktu mereka untuk membuat APD ini. Dan kami bersyukur juga untuk teman-teman yang membantu proses distribusi APD ini ke pihak yang membutuhkan. Kita bersyukur juga untuk kepengurusan Badan Pengurus Cabang Perkantas Lampung. Periode sebelumnya, semuanya masih tetap komit untuk melanjutkan pelayanan. Dan di periode ini ada penambahan 1 orang pengurus baru, sebagaimana dibacakan pada saat pelantikan. Kiranya semua pengurus BPC Perkantas Lampung dapat melaksanakan pelayanan dengan baik, demi hormat dan kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan melalui berbagai media yang ada, kiranya pelayanan dan komunikasi di antara kita, keluarga Perkantas Lampung dapat terus berjalan. Kiranya kita juga semua saling mendukung pelayanan komponen siswa, baik yang ada di Bandar Lampung, juga di Pringsewu, pelayanan komponen mahasiswa, dan pelayanan komponen alumni. Kiranya Allah memberkati kita semua. Demikian Warta Perkantas Lampung. Selanjutnya, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Abe Lopati. Bapa Surgawi, pelindung kami, pemelihara kami, di dalam kesulitan sekalipun, di dalam keraguan kami sekalipun, kami mengakui kedaulatan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur ya Allah kami, di dalam keadaan wabah ini, walaupun di dalam segala keterbatasan yang ada, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbakti kepada-Mu, bersekutu bersama dalam ibadah Paskah Perkantas Lampung ini. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau masih terus menyertai pelayanan Perkantas Lampung. Engkau masih memelihara pelayanan ini di dalam ketiga komponen pelayanannya. Engkau masih menggerakkan siswa-siswa untuk dijangkau, dibina, dalam komponen pelayanan siswa. Engkau masih hadir di dalam setiap hati mahasiswa yang Kau percayakan untuk bertumbuh dan juga terlibat dalam komponen pelayanan mahasiswa. Engkau masih memimpin setiap hati dari para alumni yang tetap setia untuk menjadi teladan, menghadirkan Kristus di dalam dunia pekerjaan, gereja, dan yang Kau percayakan untuk terlibat langsung dalam pelayanan alumni dan komponen-komponen Perkantas. Kami bersyukur ya Allah kami, Engkau telah menggelisahkan kami untuk kami menjadi berkat bagi sesama kami dalam keadaan ini. Engkau telah memampukan kami Perkantas Lampung untuk membuat dan mendistribusikan APD berupa face shield, masker kain, dan tutup kepala ke beberapa rumah sakit di Lampung. Kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan semata, bantuan tersebut telah dibagikan di RSUD Abdul Muluk, RSUD Demang Sepulau Raya, RSUD HM Riau Kudu, dan RS Mardi Waluyo, dan juga telah didistribusikan ke gugus COVID-19 di HKBP Kota Bumi. Kami bersyukur ya Tuhan atas gerakan ini yang Kau pimpin, karena melaluinya pihak-pihak yang Tuhan gerakan hatinya, tangannya, dan kakinya, dan segala dayanya
Tuhan yang sediakan dalam segala potensi untuk mendukung pelayanan ini. Dalam keadaan wabah ini, ya Allah kami memohon pertolongan-Mu, agar kiranya Engkau segera meredakan pandemik ini. Permohonan ini ya Tuhan, kami naikkan di dalam pengakuan kami, bahwanya hanya Engkau saja yang berkuasa dan berdaulat atas wabah ini, atas seluruh ciptaan-Mu. Berikan kepekaan ya Tuhan, kepada pemerintah Indonesia, demikian juga pemerintah negara-negara lain, agar dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam memerangi virus ini, untuk dapat mengatasi segala dampak yang ditimbulkannya, baik dalam pemulihan ekonomi yang mungkin masih akan terdampak ketika wabah ini selesai, dan juga aspek-aspek hidup lain yang perlu kembali dipulihkan. Di dalam semuanya itu ya Tuhan, kami pun boleh semakin menyadari bahwa Engkaulah yang paling kami perlukan. Kehadiran-Mu lah yang kami butuhkan, umat manusia-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong kami dalam menyatakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus bagi sesama kami. Kepada mereka yang percaya kepada karya penebusan Kristus, maupun yang tidak termasuk di dalamnya. Karena mereka juga adalah milik-Mu ya Allah kami, ya Allah atas alam semesta. Inilah seruan, doa permohonan kami. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, berdaulatlah atas ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Kiranya kita tetap setia berjalan bersama Kristus Sang Juru Selamat. Baik di tengah badai COVID-19 saat ini yang sedang dialami, dan juga badai-badai kehidupan kita lainnya. Ataupun juga di lembah yang berbunga dan berair yang sejuk. Kemanapun jua kita setia mengikutnya. Mari kita tutup ibadah Paskah ini dengan menyanyikan pujian, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, Di lembah berbunga dan berair sejuk, Dia kemana juga ku mau mengikutnya, sampai ku tiba di negeri Padang. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikut Dia. Ikut Tuhan Yesus, Dia kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku, di lembah galau di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana saja ku mengikutnya. Terpujilah Bapa yang berdaulat atas segala ciptaan. Terpujilah Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal dan yang telah diutus masuk ke dalam dunia yang gelap karena dosa manusia. Dia yang telah menderita disalibkan, mati, dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Dia berperang bagi kita, sehingga kegelapan, yaitu maut tersebut, dikalahkan. Terpujilah Engkau, ya Roh Kudus, Sang Penghibur, Penolong yang menginsafkan manusia dari dosa.
Saat ini, ya Tuhan, kami perkantas Lampung berkenan bersyukur karena kasih yang Engkau berikan melalui kesempatan di mana kami boleh merayakan dan menghayati peristiwa Paskah di tengah kondisi dan situasi di mana dunia sedang berduka akibat COVID-19. Banyak hal yang telah berubah ya Bapa. Pandemi ini seolah menjadi kegelapan bagi dunia. Manusia begitu terasa terancam, takut, cemas, khawatir, tidak punya pengharapan, bahkan cenderung memikirkan keselamatannya masing-masing. Ada juga sebagian orang yang bersikap apatis, tidak peduli apapun yang akan terjadi di dunia sekitarnya. Peristiwa ini membuat tatanan budaya, struktur, sistem, bahkan aktivitas manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hal ini menyebabkan munculnya masalah-masalah baru yang membuat dan menempatkan manusia begitu terasa sulit, sehingga mereka mudah sekali frustasi, mudah sekali menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami selalu menginginkan setiap realitas di dalam kehidupan kami adalah realitas yang baik-baik saja, realitas yang tidak sulit, realitas yang dipenuhi dengan kemudahan. Ya Tuhan, kondisi ini membawa manusia berteriak, "Di manakah Engkau, ya Allah?" Tekanan dan penderitaan mengarahkan manusia kembali menemukan anugerah-Mu, keadilan-Mu, dan kuasa serta kebenaran-Mu. Engkau menuntun kami, Engkau mengajari kami menghayati ketidaksesuaian yang terjadi saat ini sebagai sahabat di dalam kehidupan kami. Bapa, peristiwa Paskah yang saat ini kami peringati kembali mendorong dan menyadarkan kami bahwa di dalam Engkau saja terletak pengharapan yang sejati. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menghayati bahwa setiap peristiwa, apapun bentuknya, termasuk penderitaan, itu adalah anugerah yang Allah berikan agar kami selalu terarah kepadamu. Demikian juga ya Tuhan, duka dunia yang saat ini terjadi. Hendaklah menolong kami, mengarahkan kami kepada penyerahan diri kami yang seutuhnya hanya kepadamu. Dengan cara bagaimana kami mendukung upaya pemerintah dan bersama-sama bersinergi melawan pandemi ini dengan hikmat-Mu ya Kristus Yesus. Secara khusus, kami juga berdoa, kiranya hidup kami terus mau berjuang menghadapi masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, dengan meyakini bahwa terang itu sudah hadir
melalui dirimu. Engkau Tuhan yang boleh menghapus segala duka dan nestapa bagi dunia ini. Kebangkitan-Mu membawa kabar sukacita. Berjalan bersama-Mu berarti tidak perlu takut menapaki kegelapan, bahkan yang mungkin sangat mengerikan. Di dalam-Mu ya Yesus Kristus, ada keberanian, ada kesanggupan, ada pemulihan, bahkan ada kemenangan abadi untuk menghadapi masa-masa suram seperti saat sekarang ini. Terlepas dari semua yang akan terjadi dan akan Tuhan izinkan untuk kami, baik saat kami dalam kondisi yang baik-baik saja maupun tidak. Tuhan sebagai orang yang percaya memahami penderitaan ini adalah karunia yang Allah berikan. Sebagaimana Engkau yang pernah mengalami penderitaan itu untuk kami. Kami menyerahkan diri kami sebagai alumni, mahasiswa dan siswa, agar kami menghayati segala sesuatu yang terjadi saat sekarang ini dengan syukur dalam anugerah dan karunia-Mu. Meskipun ini tidak sesuai dengan kondisi kami. Hanya bagi-Mu ya Allah di dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dan di dalam penyertaan Roh Kudus yang memampukan kami semua hidup di dalam-Mu secara utuh, hingga sampai pada sumber terang abadi itu. Hanya dalam kasih karunia-Mu semata, kami menyerahkan diri kami ya Tuhan, dan hanya kepada-Mu kami bergantung, bersyukur, dan terus memuliakan-Mu. Demikian iman kami, kiranya membawa hidup ini di dalam keberserahan yang murni. Kami mau sampaikan segala hal yang sedang kami hayati di dalam Tuhan kami Yesus Kristus sebagai jawaban atas setiap rahasia kehidupan ini. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin.